Kalau malam ini saya mati, besok mati, biarkanlah saya mati bukan menjadi seorang penjilat seperti Anda, Ade Armando. Ayo libatkan ahli-ahli dari UGM sebelum nama UGM hancur. Ada S2 di Jepang juga? Saya minta, Bang. Minta? Karena agak kurang keren S2 UGM gitu. Udah. Sombong anak. S2, S3-nya di Yamaguchi, saya pastikan palsu, gitu ya. Kenapa? Karena saya sendiri yang mengkonfirmasi ke Yamaguchi, gitu ya. Dan saya diberikan informasi bahwa ijazah itu tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Dan terbukti juga dari penelusuran dari rekan-rekan seperti Mas Roni Teguh, terkait dengan tesis, disertasi, dengan penelitiannya sama sekali tidak dikenal, gitu ya. Memang ada paten, tapi paten juga hanya penulis kesekian, dan itu juga tahun sekian, gitu ya, tahun 2006 dan seterusnya. Dan kita lihat sendiri ijazahnya, kita sudah bandingkan sendiri, gitu ya, bahwa itu tidak menggambarkan bahwa itu ijazah asli. Dan dia masih berkata bahwa dia lulus dari sana. Nah, ini yang harus kita luruskan, gitu ya, bahwa nggak ada bukti bahwa dia lulus dari Yamaguchi. Bukan main, mengaku lulusan S2 dan S3 dari Jepang, tapi diajak bicara bahasa Jepang tidak bisa. Ini kan lucu. Teman-teman bayangkan bagaimana respon bisa menyelesaikan S2 dan S3 jika tidak bisa bahasa Jepang. Bagaimana dia bisa menjawab dosen penguji? Bagaimana dia menulis tesis dan disertasinya? Bagaimana dia mau mengerti materi dari dosennya jika dia tidak tahu bahasa Jepang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini adalah video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Rismon ya. Rismon lagi. Yaitu tentang Rismon yang semakin kesini omongannya semakin aneh-aneh begitu ya. Ya mungkin karena efek dirinya tahu bahwa sebentar lagi atau dalam waktu yang tidak lama lagi, mungkin saja minggu ini, dia bersama teman-temannya akan mendekam di balik jeruji besi ya. Karena statusnya yang saat ini saksi kemungkinan besar akan berubah menjadi tersangka. Dan sepertinya dia juga sudah merasa tidak akan ada pihak yang bisa membantunya. Jadi omongannya semakin kesini semakin ngawur saja. Selain terus menyerang Jokowi, dia juga sudah mulai ya titip-titip wasiat teman-teman ya. Kalau dirinya tiba-tiba mati katanya. Kalau saya mati besok katanya, aduh mon kau ini ada aja ya kan, pakai titip-titip wasiat. Ingat loh, mungkin kalau kamu orang baik, orang akan berempati kepadamu ya, orang-orang akan ngelus dada. Tapi karena macam kayak gini tingkah lakumu ya kan, orang-orang pada nyukurin. Bahkan ada netizen yang sampai bilang, jangan mati dulu mon ya sebelum dipenjara. Sementara itu teman-teman, di lain pihak Joshua Sinambela ya semakin yakin ijazah S2 dan S3 si Rismon dari Yamaguchi University itu palsu ya, karena dirinya sudah mengecek sendiri ke Yamaguchi University ya. Kemungkinan besar ijazah Rismon itu diterbitkan oleh Yamapanchi University. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalau malam ini saya mati, besok mati, biarkanlah saya mati bukan menjadi seorang penjilat seperti Anda, Ade Armando. Ayo libatkan ahli-ahli dari UGM sebelum nama UGM hancur. Ya, jangan
Jangan libatkan lagi itu die hard Jokowi, relawan Jokowi ya, projo lah, apalagi itu Joman lah, apalagi itu sedulur Jokowi lah. Memangnya UGM nggak bisa membela dirinya sendiri ya? Ya, masa cuma Sylvester Stallone yang lulusan Ruko University menjadi die hard pembela pembela UGM sih? Dia bukan alumni UGM. Siapa lagi itu? Fitra Romadhoni bukan alumni UGM. Andi Aswan bukan alumni UGM. Ya, kami tahu aturan akademik yang dijunjung tinggi di UGM, sehingga kami sangat yakin UGM bermain. Maksud saya, pengurus UGM bermain di sini. Pasti. Karena kami ya lahir dari rahim UGM. Kami paham aturan UGM yang sangat ketat. Kalau Sylvester ya nggak tahu. Sylvester tahunya bagaimana menjilat supaya jadi komisaris. Sama seperti Ade Armando yang sekarang jadi komisaris PLN, yang dengan enteng dia di YouTube-nya mengatakan saya dungu. Ade Armando, kau bisa menjadi penjilat Jokowi, tapi jangan sekali-sekali mengatakan saya dungu. Saya masih bermartabat. Saya tidak membuat video yang mendungu-dungukan Anda, karena kalau saya buat itu saya sama rendahnya seperti Anda ya. Sejumlah kali ada orang yang menawarkan komisaris lah, jabatan inilah ke email saya. Saya bilang pret. Mon, kalau malam ini saya mati, kalau besok saya mati, bahasa-bahasamu sudah ya berubah gitu ya. Saya paham ya, kalau kita mempelajari ilmu psikologi, saya mengerti kamu sudah pada titik ya kan. Pada titik ya, upaya pembelaan dirimu bukan lagi soal keilmuan, tetapi kamu berusaha mencari empati, ya kan? Ya, dengan cara mengatakan, kalau saya mati, kalau saya begini, kalau saya begitu, aduh, Mon. Tapi nggak apa-apa, Mon ya. Itu bagian yang memang ya sebaiknya dilakukan oleh seseorang yang sadar gitu ya, bahwa dia tidak hidup selamanya. Ya minimal ya titip-titip wasiat macam kayak gini lah. Cuma yang bikin kesel itu adalah netizen yang menulis komentar di badan videonya. Amin ya Allah, semoga doa Rismon terkabul. Ini lillahi. Di penjara, Mon. Jangan mati dulu bang, sebelum ada pertanggungjawaban. Maksud lo jangan mati sebelum di penjara. Aduh Mon, gak ada harga dirinya sama sekali dirimu di mata netizen. Lanjut. S2 di UGM juga saat itu. UGM jurusan? Jurusan teknik elektro juga. Oh, teknik elektro juga. Tahun 1999-2000 gitu, lulus 2002. S2 lagi saya di Jepang. Oh, ada S2 di Jepang juga? Saya minta, Bang. Karena agak kurang keren S2 UGM gitu. Sombong anak. Sombong amat. Ya. Kalau kita mengamati teman-teman ya, kalau kita mempelajari ilmu gestur, kemudian ilmu mikro maupun makro ekspresi, kita akan sebetulnya akan memahami. Jadi nggak harus cerdas amat. Cukup kita pernah mempelajarinya saja ya. Kita akan mengerti bahwa si krisis moneter itu sedang berbohong sebetulnya. Dia menyampaikan sebuah pendapat ya, sebuah pernyataan yang sebetulnya itu adalah sebuah kebohongan yang dia takut kalau dikejar. Kalau seandainya si Refli Harun itu bertanya macam-macam, dia pasti akan ketakutan ya. Tapi saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Bang Mandra. Sombong amat. Aduh Mon, lanjut. Bukan main. Mengaku lulusan S2 dan S3 dari Jepang, tapi diajak bicara bahasa Jepang tidak bisa. Ini kan lucu. Teman-teman bayangkan bagaimana Respon bisa menyelesaikan S2 dan S3 jika tidak bisa bahasa Jepang. Bagaimana dia bisa menjawab dosen penguji? Bagaimana dia menulis tesis dan disertasinya? Bagaimana dia mau mengerti materi dari dosennya jika dia tidak tahu bahasa Jepang? Jadi menurut saya, Andi Aswan telah mempermalukan Rismon di Rakyat Bersuara terbaru. Andi Aswan ternyata bisa bahasa Jepang, dan ketika diajak bicara, Rismon hanya terdiam.
Andi Aswan pun membongkar bahwa Rismon sebenarnya memalsukan ijazah S2 dan S3-nya dari Universitas Yamaguchi, Jepang. Saya juga akan menampilkan pernyataan dari Roni Teguh, peneliti sistem informasi asal Hokkaido, Jepang. Sebagai akademisi yang memahami sistem pendidikan Jepang, Roni sudah menelusuri langsung ke Yamaguchi Universitas. Hasil pencariannya mengejutkan. Tidak ada data, tesis, atau rekaman akademik atas nama Rismon Sianipar di sistem kampus tersebut. Jadi Rismon ini sepertinya yang membuat ijazah palsu, tapi memfitnah Jokowi ijazahnya palsu. Iya, jadi memang seperti yang sering sekali saya sampaikan, ya kan. Saya ini tidak pernah kuliah di Jepang, ya. Saya hanya pernah punya teman kuliah di Indonesia, tetapi teman saya itu benar-benar dari Jepang. Jadi memang dia dari Jepang, sengaja kuliah ya, menempuh pendidikan jurusan tertentu di Indonesia dan kuliah di universitas tempat saya kuliah. Ya, selama 5 tahun kami bersama-sama ya, ada beberapa orang Jepang dan juga ada beberapa orang Korea. Saya aja nggak pernah kuliah di Jepang, tidak pernah tinggal ke Jepang, tidak pernah melancong ke Jepang. Saya bisa berbahasa Jepang ya, walaupun bahasa Jepang standar ya, standar percakapan ya kan. Moshi, halo, o genki desu ka, o genki desu ya. Kayak macam-macam kayak gitulah ya kan. Misalnya sudah makan, nah sekarang ada di mana, misalnya seperti itu. Itu ya tentu saya mengerti lah gitu ya, karena kita berteman. Nah ini coba bayangkan, orang yang mengaku kuliah di Jepang, bukan hanya S2 tetapi juga S3. Coba bayangin ya, di Jepang itu walaupun ada sekolah-sekolah tertentu yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar ya, bahasa internasional, tetapi perlu Anda ketahui 90% masyarakat Jepang nggak bisa bahasa Inggris ya. Mungkin saja si krisis moneter itu kuliahnya pakai bahasa Inggris, tetapi dia keluar dari ruang kuliah, dia harus menggunakan Nihongo, ya kan? Nihongo itu apa, Bang? Nihong itu Jepang, go itu bahasa, gitu loh. Jadi harus menggunakan bahasa Jepang. Dan di sana huruf yang berkembang ada 3, ya kan? Hiragana, katakana, kemudian kanji. Nah, kalau di sana jangankan sampai S2, S3, mungkin 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, ya mau nggak mau dipaksa harus bisa, ya kan? Nah kalau misalnya nggak bisa, nah itu yang mencurigakan. Lanjut. Rismon gitu ya. Ya silakan. Rismon S1, S2-nya itu tidak ada hubungannya dengan komputer. Dia fokusnya di teknik kendali. Jadi ada konsentrasi di teknik elektro, UGM itu ada namanya teknik kendali atau controller. Dia menggunakan ilmunya, konsentrasinya di bidang itu, bukan komputer seperti saya, sistem komputer dan informatika gitu ya. Nah, kemudian S2, S3-nya di Yamaguchi, saya pastikan palsu gitu ya. Kenapa? Karena saya sendiri yang mengkonfirmasi ke Yamaguchi gitu ya, dan saya diberikan informasi bahwa ijazah itu tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Dan terbukti juga dari penelusuran dari rekan-rekan seperti Mas Roni Teguh, terkait dengan tesis, disertasi, dengan penelitiannya sama sekali tidak dikenal gitu ya. Memang ada paten, tapi paten juga hanya penulis kesekian, dan itu juga tahun sekian gitu ya, tahun 2006 dan seterusnya. Dari kita lihat sendiri ijazahnya, kita sudah bandingkan sendiri gitu ya, bahwa itu tidak menggambarkan bahwa itu ijazah asli. Dan dia masih berotot bahwa dia lulus dari sana. Nah ini yang harus kita luruskan gitu ya, bahwa nggak ada bukti bahwa dia lulus dari Yamaguchi. Ya, kita mengakui dia pernah mungkin dapatkan beasiswa dan 3 tahun itu mentok gitu ya, tetapi dia tidak menyelesaikan. Tidak ada bukti bahwa dia menyelesaikan. Ya, terbukti ijazahnya tidak setarakan gitu ya. Kemudian, nah yang menjadi permasalahan. Ternyata teman-teman ya, selain Joshua Sinambela memastikan bahwa si Rismon itu tidak pernah berkuliah gitu ya, tidak pernah berkuliah di Jepang gitu ya. Nah, S2 maupun S3-nya, atau mungkin pernah berkuliah tapi tidak pernah lulus ya. Joshua Sinambela juga menyampaikan sebuah fakta baru bahwa S1 yang ditempuh oleh si Rismon di UGM itu nggak ada hubungannya dengan komputer, ya kan? Nggak ada hubungannya, digital forensik dan lain-lain nggak ada hubungannya gitu loh. Dan saat ini juga mulai beredar kabar bahwa ijazah S1 Rismon yang berasal dari UGM tersebut juga patut
pertanyakan keasliannya karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan katanya nggak bisa dilacak ya. Coba teman-teman yang lebih tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Nah, Pak Joshua, kita melihat lagi soal analisis ini di televisi. Saya mendengar lagi pernyataan Pak Rismond di televisi mengatakan bahwa analisis sejumlah metode itu menganalisis secara digital itu sudah cukup. Nah, ini kan kita melihat sinkronisasi lagi dengan kepakaran dia, terus dengan objek yang diteliti, ya seperti di awal tadi Pak Joshua mengatakan objeknya harus analog. Nah, bagaimana di sini Pak Joshua bisa mengkanter soal mengatakan sudah cukup? Sudah cukup di sini apakah dari segi datanya saja kah atau dari segi metodenya kah ataupun ada hal-hal lain yang seperti katakan informan yang dia selama ini melakukan belusukan ke sekian banyak perpustakaan di UGM yang tidak terkait sama sekali dan juga bahkan mendapatkan skripsi, foto-foto skripsi ataupun informasi database dari Pak Joshua sendiri gitu. Iya, iya. Jadi gini, untuk mengautentikasi atau menguji keaslian sebuah dokumen otentik seperti ijazah itu tidak mungkin, ya, tidak bisa menggunakan digital forensik, ya. Kenapa? Karena dokumen otentik seperti ijazah atau uang kertas, ya, analoginya lebih dekat dengan uang kertas itu ya. Itu proteksinya ada di lembar fisiknya, gitu ya. Sehingga secara digital itu nggak mungkin bisa ditemukan, nggak bisa dibandingkan, gitu ya. Misalnya serat kertasnya, gitu ya. Ya. Kemudian tintanya, gitu kan. Kemudian nanti ada yang disebut dengan watermarknya, gitu ya. Itu semuanya di level fisik, gitu ya, level fisik untuk memastikannya. Kalau hanya dari foto, apalagi dari foto media sosial, tidak mungkin bisa membuktikan keaslian dari dokumen dokumen ijazah tersebut. Nah, salah satu metode yang mereka selalu andalkan namanya ELA, Error Level Analysis, gitu ya. Error Level Analysis itu udah jelas-jelas hanya untuk dokumen digital. Jadi dia hanya bisa mendeteksi tempering di file-file digitalnya, bukan di analognya. Kenapa? Karena ELA memanfaatkan kompresi gambar yang disebut dengan JPEG, ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah gambar gitu ya, diedit file digitalnya sehingga kompresinya berbeda, nah itu baru bisa dilakukan dengan ELA, gitu ya. Jadi file digitalnya yang dianalisis, bukan file analognya, bukan dokumen analognya. Jadi sangat salah kaprah sama sekali penelitian yang mereka gunakan. Ketika mereka menyebutkan analisis ELA sama sekali, jadi dia tidak melakukan komparasi dengan hal yang sama. Kalau misalnya dia mengcompare ini menggunakan softwarenya sekalipun, itu pasti akan sama dianggapnya word processor. Ya, kenapa? Karena memang percetakan zaman dulu sudah sedemikian canggih dan dia tidak menyadari itu. Dia hanya membandingkan skripsi Jokowi dengan skripsi lain yang masih menggunakan mesin tik. Nah, ini yang enggak apple to apple membandingkannya. Coba bandingkan dengan yang sama, gitu ya. Nah, ini yang dia melakukan namanya confirmation bias. Jadi dia mencari-cari saja, mencari pembenaran terhadap asumsinya. Dan itu bukan peneliti yang benar. Ya. Itu namanya peneliti abal-abal, kita bisa pastikan. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, ini tulisan gajahnya ini yang kemarin coba dianalisis dia. Ini sama persis seperti, apa namanya. Beliau tampilkan di iNews kemarin. Iya sama. Ya, ini juga memang menggunakan Times New Roman, tetapi ini percetakan zaman dulu, ya, bukan menggunakan word processor gitu ya. Kita bisa lihat lagi di sini ya, sama. Ya. Nah ini, ya, fontnya itu udah canggih, ya. Nah ini gajahnya juga sama, karena percetakannya juga sama. Bahkan ada percetakan lain, namanya Pustaka Rakyat. Ini sama juga, ya, bahwa dia menggunakan Times juga nih, ya sudah sedemikian canggih. Jadi bukan hanya harus mesentik gitu ya. Dari sini ketahuan. Nah itu di tahun 85 ya, 80-an ya, Pak Jos. Ya tahun 80-an. Ada tahun 85 persis. 80-an ya. Itu. Iya 80, 85 juga ada. Ya. Ini 87 misalnya. Ya. Logikanya kan jika di tahun 80 sudah secanggih itu berarti tahun 85 ini tahun 85. Sama dong. Ini tahun 85 ini. Nah, Emil Santoso tadi, ya, sama persis. Oke. Ya, sama persis, ya, nih sama. Iya. Ini tahun 85. Jadi nggak ada alasan menyatakan bahwa font itu hanya bisa diproduksi oleh word processor. Nah, di situ intinya sebenarnya dia melakukan kekeliruan dari awal. Nah, ketika saya menunjukkan skripsi-skripsi teman Jokowi di Fakultas Kehutanan, dia malah menuduh itu palsu semua. Kenapa? Karena nggak mungkin, katanya gitu. Nah, ini yang menjadi keliru bagi dia ya. Peneliti itu memang nggak menerima fakta, itu otomatis peneliti abal-abal.
Ya, semakin jelas teman-teman ya, bahwa beginilah ahli abal-abal ya. Ketika melakukan analisis sebuah objek ya, kemudian dia teliti, ya karena ahli abal-abal, seperti yang disampaikan oleh oleh Profesor Smaput ya. Ini saya sependapat ya. Walaupun saya sebetulnya kurang sependapat dengan orangnya, tetapi terkait pendapatnya ini saya sependapat bahwa selama ini si Ray Panci, kemudian si krisis moneter itu hanya menyampaikan ya kan alat yang digunakan untuk meneliti, tetapi tidak pernah menyampaikan metodologi penelitiannya. Nah itu, kalau penelitian itu pasti ada ya bab namanya itu metodologi, ya kan, metodologi penelitian. Nah, kenapa disebut metodologi penelitian? Karena berisi kumpulan metode, kan seperti itu, baik metode penjaringan data, analisis data maupun penyajian hasil analisis. Nah, ini tidak pernah disampaikan ya karena memang ini adalah ahli abal-abal, ya kan? Dia hanya menyampaikan ela. Itu instrumen ya, dalam ilmu penelitian itu instrumen. Instrumen itu apa, Bang? Alat yang digunakan untuk melakukan penelitian ya. Selain instrumen itu ada metode, ada teori ya kan, kemudian ada teknik ya kan, ada apa lagi ya kan, ya kurang lebih seperti itulah. Kemudian ada alat atau instrumen. Yang mereka sampaikan selama ini hanya instrumen ya kan, metodenya nggak ada, teorinya nggak ada, kemudian juga tekniknya nggak ada. Nah itu menunjukkan bahwa mereka bukan seorang ahli di bidangnya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.